Izin bertanya Buya dari sahabat Buya yang ada di sana dari Jombang, namanya dari Mbak Ana. Anak dari Jombang. Bagaimana bila seorang ibu telah mendoakan dan mengkutuk hal buruk kepada anaknya ketika beliau marah, mengkutuk agar masa depan si anak miskin dan sengsara, lebih sengsara daripada kondisi sang ibu, dan mendoakan anaknya agar meninggal dengan kondisi ketabrak truk atau bus. Dia bilang anak durhaka dan hal buruk lainnya yang membuat anaknya semakin sakit hati. Apakah doa tersebut langsung diijabah oleh Allah walaupun si anak telah minta maaf dan memohon ampun, Buya? Atau karena saya pernah mendengarkan hadis bahwa doa orang tua ke Allah tidak ada hijabnya, akan langsung diterima oleh Allah. Apakah tetap masa depan si anak itu akan sengsara dan dipastikan masuk neraka walaupun hubungan dia dengan orang tuanya sudah sangat baik? Karena sang anak ini trauma hingga sekarang ketika ingin melangkah maju selalu teringat doa-doa ibu yang buruk dulu dan akan ada akhirnya. Mengurungkan niat untuk maju dan berkembang karena seolah-olah dia tahu masa depannya akan doa buruk dari orang tuanya tadi. Terus berikutnya, membenci kata-kata yang dilukakan oleh ibunya dulu sehingga membuatnya menangis setiap malam dan si anak merasa terpuruk dan terikat jiwanya seperti tak memiliki Tuhan dan jiwanya seperti mati karena si anak pernah mendengarkan hadis ridho fi ridho walidain. Dia merasa Allah telah direnggut oleh ibunya dengan doa-doa buruk yang dipanjatkan ibu kepada anaknya dulu, sehingga dia bingung harus berdoa kepada siapa karena Allah berpihak kepada ibunya tadi terhadap hadis tersebut. Ini yang membuat dia bingung, Buya. Mohon diberikan pencerahan dan diluruskan pada pola pikirnya apabila anak tersebut salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari Jombang. Silakan, Buya. Kita kembali kepada akidah dasar dulu. Ya. Bahwa tidak ada siapapun yang memberi manfaat kepada kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menjahati kita kecuali Allah. Nggak ada kutukan, nggak ada sihir, nggak ada santet, nggak ada doa, nggak ada. Semuanya Allah yang menentukan. Sehebat-hebatnya tukang sihir, Allah mengatakan wa ma yadurruna bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak akan bisa dengan sihirnya itu untuk menjahati seseorang kecuali dengan seizin Allah. Semuanya seizin Allah. Ini akidah dasar dulu masalahnya. Ya saya juga pernah, karena mungkin saya waktu kecil nakal gitu, jadi disupatani lah kalau dikatakan. Tapi ketika itu langsung dibatalkan oleh bapak saya. Kata bapak saya, ibu saya mengutuk itu tuh karena saya nakal gitu. Kata bapaknya nggak bakal mempan kata gitu. Gitu. Jadi itu hadis itu ridallah fi ridal walidain, memang ya betul. Dan Allah juga pesan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, wabil walidain ihsana. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa sahibhum fid dunya ma'rufa wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu banyak sekali artinya lah, kita masih hafal juga itu. Tetapi ini yang jadi kasus ini, saya jangan-jangan ini orang tersugesti sendiri. Saya kasih contoh gini aja, ini menjadi traumatik akhirnya. Dulu ketika MUI memutuskan kepiting itu haram, oke? Nah kita makan di restoran, daging dikiranya rajungan, ternyata kepiting kan. Setelah selesai makan, tulang pihak restoran mengatakan itu daging kepiting. Dalam pikiran kita, kepiting itu hukumnya haram. Begitu tahu kepiting, muntah kan, muntah, ya kan? Istighfirullah, aku makan barang haram, oke? Sekarang, nah sekarang kepiting sudah dihalalkan oleh MUI. Sekarang sudah fatwanya halal. Nah sekarang kalau kita makan kepiting lagi muntah enggak? Gimana bedanya? Dalam pikiran kita kan. Karena kita hanya meyakininya haram menjadi muntah.
Ketika begitunya mengatakannya halal menjadi enak kan akhirnya. Nah itu, jadi itu kan tersugesti oleh kita sendiri. Tetapi kalau Anda yakin yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Anda merasa bersalah sama orang tua, ya tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan Anda segera minta maaf. Itu saja persoalannya. Bahwa siapapun mengatakan. Kemudian bukan yang supata, doa juga, doa supata sama. Andaikan ibumu menyumpahi dirimu, mampus lo, gempor lo, kan gitu. Bakal melarat kamu disumpahi. Kemudian dikabul oleh Allah. Dia hidupnya sengsara. Yang menyumpahi dosa enggak? Jawab dulu. Anak sendiri disumpahi. Tahu akhirnya kalau anak itu gempor, ya, yang susah orang tua juga kok. Betul enggak? Nah, makanya saya mau enggak saya sumpahi kamu masuk surga, mau enggak? Masih mending saya sumpahi kamu masuk surga masuk neraka mah. Nah, jadi sekalipun sumpah, sekalipun itu kutukan, sekalipun doa, dan ketika dikabulkan engkau menanggung dosa. Kalau kau doakan orang itu mati, lalu dikabul Tuhan, lalu mati, engkau juga sebagai pembunuh. Kata Nabi mengatakan, man qatala nafsan bidu'aihi kaman qatala nafsan bisayfihi. Siapapun membunuh orang dengan doanya, dia menanggung dosa seperti orang yang membunuh dengan pedangnya, sama. Maka sang ibu itu juga kalau dikabulkan oleh Tuhan, lalu dia akhirnya hidupnya susah, kan Tuhan mengabulkan doanya, maka ibu juga menanggung dosa juga. Ya, jadi sudahlah gitu tuh, yang penting Anda ngaku salah saja, datang kepada ibu meminta ampun, yakinlah bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian saja.